Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Saudara-saudara, para pendengar Radio Rasinda yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan bahagia untuk kita sekalian. Selamat berjumpa kembali di Radio Rasinda Karanganyar. Saya Sumarni dari GKJ Kesmorejo untuk membawakan firman Tuhan hari Senin 15 Mei 2023. Hari ini hari yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan lewat Radio Rasinda Karanganyar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita rasakan daya Roh Kudus yang mengalir di hati kita. Saudara, tema renungan hari ini adalah masih ada waktu. Sebagai landasan renungan diambil dari firman Tuhan yang tersurat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11, Efesus 1 ayat 15 sampai 23, Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Untuk merenungkan firman Tuhan ini, kita menyatukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan dalam satu nama Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Kami bersimpuh untuk merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dan dapat melaksanakan segala perintah-Mu dengan daya Roh Kudus yang memancar di tubuh kami. Menguatkan jiwa raga kami. Engkaulah sumber rahmat bagi kami. Amin. Ibu, bapak, saudara, para pendengar Rasinda yang berbahagia, di bulan Mei 2023 ini merupakan momen perayaan kenaikan Yesus. Memang sudah seharusnya diperingati oleh seluruh umat Kristiani di dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita bahwa kisah ini benar-benar nyata dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika kita tanya apa yang membuat kita bahagia, tentu jawabnya banyak hal. Ingat kisah seorang pemuda yang sedang jatuh cinta. Tiba-tiba si pemuda itu berubah sangat rajin, hidupnya semangat, sorot wajahnya berseri-seri. Dia ingin memberi yang terbaik untuk kekasihnya. Sebagaimana juga semangat renungan firman Tuhan hari ini untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekasih kita, yang membuat bahagia kita adalah Tuhan Yesus karena kasih-Nya nyata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Rasinda Karanganyar, dalam kenaikan Tuhan Yesus kita menjadi saksi. Bukanlah hal yang mudah dan menyenangkan. Banyak orang yang menghindar untuk menjadi saksi suatu perkara. Coba renungkan dalam sekejap saja. Mengapa susah menjadi saksi? Karena akan merasa repot, ribet, dan bermasalah jika bertemu dengan pihak-pihak yang bertentangan. Perkara ini yang mungkin kita alami sebagai orang Kristen.
yang dipanggil untuk bersaksi tentang karya kasih Tuhan Yesus dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasar bacaan firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang menarik untuk direnungkan bersama. Renungan yang pertama, panggilan hidup. Kesaksian Lukas tentang panggilan hidup bersaksi juga berlaku bagi kita yang masih hidup saat ini. Kita adalah saksi Kristus di tengah dunia yang mengalami berbagai persoalan dan tantangan. Saudara, ada dua hal yang mendasar yang menjadi panggilan hidup kesaksian kita. Yang pertama, sikap hidup, attitude kita sebagai orang Kristen sesuai dengan firman-Nya. Yang kedua, warta kasih Allah bisa dirasakan dan dinikmati oleh sesama. Jika dihubungkan dengan waktu yang ada, maka kehidupan kita terbatas. Dalam Alkitab, waktu dapat diterjemahkan dengan kata kronos dan kairos. Kronos atau kronologi adalah waktu yang berjalan dan tidak bisa kembali, tak bisa diputar lagi. Maka panggilan hidup sebagai saksi Kristus ini kita lewatkan. Kita akan menyesal. Persepsi ini agar Anda bisa menjalani hidup sebaik mungkin, yaitu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dan menikmati setiap momen. Hidup hanya sekali, sehingga apa yang kita lakukan haruslah benar-benar menjadi kehidupan kita berkualitas, sehingga kita menengok ke belakang, kita tidak meninggalkan jejak penyesalan. Waktu dapat diterjemahkan, yang kedua adalah kairos. Kairos adalah waktu Tuhan, di mana, kapan, kita tidak tahu Allah akan memanggil kita kembali kepadanya. Menawi basa Jawa mboten saged suwono. Jadi, saat masih ada waktu, maka dengarkanlah panggilan hidup. Kita bersaksi dan melayani Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk perenungan yang kedua, pergumulan dan tantangan. Kesaksian iman, kesaksian hidup iman Kristen bukanlah hal yang mudah, tetapi penuh tantangan dan dinamika dalam hidup. Ada rasa takut, khawatir, ragu, putus asa dalam harapan. Pertanyaannya, bagaimana komitmen kita untuk mewujudkan kesaksian iman dalam hidup? Setiap manusia diberi talenta oleh Tuhan. Tunjukkan kepada dunia bahwa kelebihan profesi yang berkualitas yang kita miliki bisa dinikmati banyak orang. Karya-karyanya bermanfaat bagi orang banyak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk perenungan yang ketiga, hidup syukur dan sukacita. Untuk syukur dan sukacita, setiap orang berbeda-beda. Pada umumnya, ukuran syukur dan sukacita adalah berlimpahnya harta, tercapainya target karir dalam hidup. Hal ini berbeda dengan teladan Paulus.
bahwa kesatuan orang percaya yang telah mendapat anugerah dan pengorbanan Sang Kristus dengan tetap berpegang pada iman. Itulah yang membuat Paulus bersyukur dan tetap mendoakan jemaat di dalam doa. Maka rasa syukur dan sukacita dalam kesaksian iman kita adalah saat kita mau memberikan yang terbaik bagi Allah. Ingat, seperti pemuda yang jatuh cinta kepada seorang gadis yang dicintai. Sikap si pemuda yang ingin memberikan yang terbaik bagi calon pasangan hidupnya. Begitu pula, bagaimana sikap hidup kita yang penuh dengan rasa syukur untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik, bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Saudara-saudara, berangkat dari 3 hal tersebut, kita dapat menyongsong Pentakosta dan bersyukur dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Semakin menyemangati dan memantapkan langkah kita dalam mewujudkan komitmen hidup dalam bersaksi dan melayani Tuhan. Masih ada waktu untuk mewujudkan komitmen hidup dalam bersaksi dan melayani Tuhan dengan sukacita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai penutup dalam menghayati dan melaksanakan bulan kesaksian pelayanan tahun 2023 ini, dapat kita ingat dan rasakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadikan kesempatan kita untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan melakukan tugas dan panggilan hidup yang melekat sebagai pengikut Kristus adalah bersaksi dan melayani. Di sana ada harapan besar untuk meraih kebahagiaan setelah Yesus menderita dan mati dan dianiaya di kayu salib dan telah bangkit ke surga untuk mengampuni dosa-dosa manusia yang setia kepadanya. Selamat merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berserah kepada Tuhan melalui doa. Sungguh besar ya Tuhan anugerah-Mu yang telah kami rasakan di hari ini. Dengan segala hormat kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau telah memberi hikmat kepada kami. Kini kami telah mendengarkan firman-Mu melalui udara, melalui radio Rasinda Karanganyar. Berkatilah kami agar apa yang telah kami dengarkan dapat menambah kekuatan iman kami, dapat merenungkan semua karya nyata yang ajaib benar. Karya-Mu sungguh luar biasa, pengorbanan-Mu sungguh luar biasa untuk menebus dosa-dosa manusia. Bawalah kami untuk bisa berpikir secara utuh dan positif, sehingga kami selalu bersyukur atas segala karunia-Mu, baik di saat suka dan duka. Kami tetap mengucap syukur karena Tuhan amat baik. Selalu melindungi kami di saat banyak rintangan. Tuhan melindungi kami dari segala mara bahaya. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersabar dalam segala hal. Jauhkan kami dari segala penyakit,
kuatkan hati dan jiwa raga kami untuk tetap setia dalam memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Jadikanlah negara kami ini bangsa Indonesia, bangsa yang tercinta, penuh dengan cinta, kasih, dan damai. Bangkitlah dan tetap bersatu, semangat dan terus maju. Demikian doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih.